bagaimana manajemen masjid di masa penyebaran COVID-19 yang akan kita mintakan dari Bapak Profesor Dr. Delfitri Munir, SPTHTKL. Mudah-mudahan ini juga memberi wawasan bagi kita semua bahwa COVID-19 ini adalah wabah yang nyata dan kita bisa mengambil langkah-langkah sebagaimana yang akan disampaikan beliau. Kepada Profesor Dr. Delfitri Munir, SPTHTKL, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual untuk mengikuti webinar ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan tetap menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita. Hadirin sekalian, tanpa terasa, virus corona yang kita sebut sekarang sebagai COVID-19 sudah menjelajahi hampir seluruh permukaan bumi. Mungkin yang tertinggal kutub selatan dan sebagian kutub utara dan negara di pulau-pulau kecil di Laut Atlantik. Mulai Maret, kasus di dunia meningkat tajam. Demikian juga di Indonesia. Tetapi ada yang mencemaskan di Indonesia. Pada minggu pertama bulan Juli, itu angka kesembuhan mendatar grafiknya. Ini menandakan bahwa rumah sakit mulai kewalahan. Kalau kita bandingkan dengan seluruh negara tetangga kita ASEAN, maka Indonesia satu-satunya negara yang grafiknya masih naik. Sedangkan yang lain, ya Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand ini data bulan Mei itu semua sudah menurun. Dan Indonesia di negara ASEAN ini mempunyai kasus yang paling tinggi. Yang menariknya, ada negara Laos, Vietnam, dan Kamboja itu 0 angka kematiannya. Nggak ada yang meninggal di sana. Padahal sama dengan kita, vaksinnya juga belum ada. Tapi memang kabarnya disiplin mereka melebihi disiplin kita di sini. Hadirin sekalian, sampai hari ini WHO masih berpegang penularan dari COVID-19 ini melalui droplet atau percikan dari ingus atau dari air ludah penderita. Dia akan bisa terbang sampai 2 meter. Tetapi kalau partikannya kecil ya, di bawah 5 mikron, bisa terbang jauh. Apalagi kalau memang ditiup angin. Nah, sudah banyak laporan sekarang akhir-akhir ini bahwa penularannya melalui airborne. Ini artinya dia bisa terbang berlama-lama. Nah, ini di ruangan yang tertutup, ini sudah banyak dilaporkan, banyak terjadi infeksi. Dan di ruang terbuka pun kemungkinan dengan airborne ini akan bisa terinfeksi juga. Hadirin sekalian, virus corona ini sebetulnya makhluk yang paling kecil dan paling sederhana. Hanya potongan gen RNA, kemudian ada kapsulnya, kemudian ada proteinnya. Pertama muncul tempoh hari tahun 2002 yang kita kenal dengan SARS di Cina Selatan. Tapi tidak terlalu banyak negara yang dikenain. Kemudian MERS di Timur Tengah tahun 2012 juga tidak terlalu banyak. Nah, COVID-19 ini memang penularannya luar biasa, cepat sekali. Sampai beberapa minggu yang lalu itu sudah mengenai 188 negara. Dan 2 minggu yang lalu sudah ada mutasi gen baru yang ditemui, sudah masuk Indonesia. Sebelumnya di Eropa dan di Malaysia sudah ada, yaitu jenis virus coronanya D614G. Jenis ini adalah mutasi dari COVID-19. Dan menurut perkiraan kawan-kawan di UGM, jenis virus ini jauh lebih menular, 10 kali lipat, lebih infeksius, dan diperkirakan dia tahan terhadap vaksin. Jadi vaksin tidak terlalu mempan terhadap yang mutasi ini. Hadirin sekalian, penularan karena memang dari percikan air ludah tentu lebih banyak melalui hidung.
kemudian melalui makanan, ke mulut, dan juga ke mata. Gitu. Nah, sebetulnya virus ini, untuk menginfeksi kita, dia butuh sesuatu cantelan yang harus ada di tubuh kita. Atau disebut juga dengan reseptor. Gitu. Kalau tidak ada reseptor ini, dia nggak bisa menempel di epitel tubuh kita. Artinya dia tidak bisa menginfeksi. Jadi cantel ini kita sebut reseptor yang disebut dengan IC2. Sebetulnya ini enzim normal yang berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah sebetulnya. Tetapi inilah tempat satu-satunya virus itu bisa nyantel dan menginfeksi kita. Dan reseptor ini pada penyakit-penyakit tertentu sangat banyak dibuat di permukaan tubuh, termasuk diabetes, hipertensi, stroke, jantung, ginjal, asma, dan sakit liver. Terlalu banyak dibuat, sehingga orang-orang yang menderita penyakit ini sangat gampang sekali terinfeksi. Nah, oleh sebab itu kita tidak heran orang yang sudah bertahun-tahun menderita diabetes, masuk ke rumah sakit, kemudian meninggal, kemudian dinyatakan dengan COVID-19. Wah, ini kenapa? Jadi berarti bisa dia terinfeksi di rumah, atau memang di rumah sakit terinfeksi, karena dia rentan sekali, gampang sekali terinfeksi. Begitu juga dengan yang lain, hipertensi. Dan juga ada obat-obat yang memang memicu terbentuknya reseptornya lebih banyak, seperti obat hipertensi. Jadi banyak sekali kasus yang kita heran, kok masuknya dengan diabetes, dengan stroke, kemudian meninggal, ya kok didiagnosa sebagai COVID. Jadi inilah persoalannya. Karena memang orang-orang yang menderita ini gampang sekali terinfeksi. Bisa di rumah. Orang-orang muda yang anak-anak di rumah, dia mungkin sudah membawa virus itu, tapi karena imunitasnya kuat, dia tidak ada gejala, tapi dia menularkan orang tua kita di rumah yang punya penyakit seperti ini. Hadirin sekalian, ternyata tempat cantelan atau reseptor dari virus ini menempati hampir seluruh organ tubuh kita, termasuk saraf di otak kita. Makanya virus ini bisa membuat stroke. Orang tiba-tiba stroke dibawa ke rumah sakit, kok jadi corona? Bisa. Ya, dia bisa menyebabkan stroke. Nah, apalagi karena memang dia masuk melalui hidung, tentu saraf-saraf penciuman kita pertama diserangnya, dan melalui saraf penciuman dia masuk ke dalam otak kita. Maka sekarang sudah muncul ya laporan-laporan orang-orang yang tidak ada gejala apa-apa, tahu-tahu kok hilang penciuman, kok hilang perasa. Nah, ini bisa mengarahkan kita kepada ini kemungkinan dia menderita COVID-19. Pembuluh darah dia banyak di sana, gampang infeksi. Kemudian di paru-paru apalagi gitu ya. Kemudian di liver, di mata, di jantung, di ginjal, di usus sendiri. Jadi orang yang mencret dibawa ke rumah sakit itu adalah COVID-19 karena gejalanya bisa mencret. Maka penyakit ini dikenal dengan penyakit 1000 wajah. Bermacam-macam gejalanya yang tergantung kepada di mana dia menginfeksi. Nah, ini terakhir, informasi terakhir, ada lagi hypoxia. Nah, ini orang ini seperti biasa, bekerja seperti biasa, ya, ketawa-ketawa, ya, di rumah nonton TV juga, tiba-tiba jatuh dan langsung meninggal. Nah, ini apa yang kejadian? Dia sebetulnya paru-parunya sudah terinfeksi, sehingga oksigennya kurang. Tetapi karena sarafnya juga diserang, dia tidak merasa bahwa kekurangan oksigen. Dia tidak merasa sesak, karena sarafnya sudah terinfeksi. Nah, ini yang kejadian. Tetapi kalau kita amatin, sudah ada tanda-tanda. Paling tidak dia mulai pucat, karena oksigennya sudah pasti turun. Kemudian dia mulai lemah dia. Hati-hati, ini kemungkinan dia mengalami hypoxia, dan ini akan cenderung akan terjadi komplikasi, bisa kematian. Hadirin sekalian, sebetulnya virus ini tidak terlalu gampang juga untuk menginfeksi manusia. Tubuh manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat sempurna kali. Seluruh permukaan, seluruh napas kita mulai dari hidung ke paru-paru itu dilapisi oleh selaput lendir. Selaput lendir itu dipenuhi dengan enzim-enzim dan bahan-bahan kimia yang bisa mematikan virus. Tetapi sayangnya selaput lendir ini gampang rusak oleh polusi udara. Nah, ini kita di Indonesia kan polusi ini jadi masalah. Apalagi orang perokok akan rusak. Jadi kalau rusak selaput lendir, maka di sana peluang virus bisa masuk.
Jadi dengan rusaknya Palu Lendir ini karena rokok atau polusi udara, maka di sanalah kesempatan virus masuk. Tapi masih ada pertahanan kita. Kita masih punya darah putih. Kita masih punya antibodi untuk menghancurkan. Antibodi akan membungkus virus itu sehingga virus tidak bisa menempel ke tubuh kita sehingga tidak terjadi infeksi. Oleh sebab itu 80% lebih orang yang terkena virus ini tidak ada gejala. Karena imunitasnya masih bagus. Ini terutama pada orang-orang muda. Nah, imunitas ini pada orang tua, apalagi punya penyakit kronis, tentu tidak sekuat orang muda. Dan demikian juga anak-anak. Hanya 10% yang ada gejala dan hanya 2% yang parah dan ini yang menyebabkan fatal dan meninggal. Hadirin sekalian, sebetulnya kalau dibiarkan aja, wabah ini akan berhenti sendiri. Terjadi seleksi alam, yang kuat imunitasnya tahan, yang tidak udah ya berpulang terus. Selesainya itu. Tetapi kita sebagai suatu negara, ya, suatu umat, tentu kita tidak mau menyerah. Kita harus berupaya. Salah satu upaya adalah meningkatkan imunitas secara bersama-sama. Ini yang dikenal dengan herd immunity. Tentu ada upaya untuk itu. Inilah yang kita lakukan, ya. Untuk orang muda yang masih kuat, ya, dilakukan, ya, seperti PSBB yang dilakukan, pembatasan, isolasi, ya, terhadap orang yang positif atau orang-orang yang berisiko, orang tua atau yang menderita penyakit-penyakit kronis. Ini dipisahkan, jangan dicampur sama orang muda. Orang muda masih keluar masuk rumah, kemungkinan membawa virus. Dia tidak ada gejala, tapi mengenai kita di rumah orang tua kita. Nah, orang tua kita ini apalagi menderita sakit, tentu akan mudah terinfeksi. Nah, vaksin satu-satunya lagi senjata kita. Alhamdulillah ini vaksin lagi diproses, ya. Insya Allah menurut pemerintah ini bulan Januari sudah mulai ada. Tetapi ingat, negara seperti Laos, Vietnam, ini nggak ada vaksin, 0 kematiannya. Jadi disiplinnya paling penting. Dan mereka minum kayak kita juga, ya, minum herbal, minum jahe dan semacamnya seperti itu. Hadirin sekalian, virus ini tidak bisa hidup di luar makhluk tubuh, apakah binatang atau manusia, gitu. Karena dia butuh makan juga, gitu. Nah, di benda mati dia ada bervariasi, dia bisa bertahan hidup. Contohnya di plastik 5 hari dia bisa tahan, gitu ya. Kemudian di aluminium 2 jam, 8 jam sudah mati dia. Di kacamata bisa 4 hari. Nah, di kertas ini harus hati-hati. Dia bisa hidup di kertas 4-5 hari. Nah, di kertas ini kan banyak surat menyurat, kirim-mengirim, nah ini hati-hati. Ya, di besi 48 jam sudah. Dan di panas, ya, dipanas kasih. Dan pada kena panas matahari, ya tidak lama, beberapa jam sudah mati dia. Nah, khusus virus ini, seperti saya sampaikan, dia hanya bisa menumpang hidup. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh makan. Inilah dia ambil makanan dari tubuh kita. Sepanjang kita hidup, dia akan hidup terus. Tetapi kalau orangnya sudah meninggal, nah virus ini makan dari mana? Pasti ikut juga mati. Nah, sekarang jadi persoalan, kapan virus itu bisa mati kalau orang itu meninggal? Mudah-mudahan polemik mengenai jenazah ini akan berakhir setelah acara ini. Menurut penelitian, sudah lama sekali penelitian. Di Austria dulu, ya, Profesor Stamberger meneliti bahwa orang yang sudah meninggal 2 kali 24 jam, selnya masih hidup. Selnya masih hidup. Nah, kalau selnya masih hidup, berarti virusnya masih hidup. Nah, ini penelitian membuktikan, ya, bahwa jenazah yang sudah meninggal 2 hari, itu kemungkinan virusnya masih hidup. Karena selnya masih hidup. Ini penelitian yang membuktikan. Oleh sebab itu, itulah alasannya makanya pemerintah membuat ketentuan bagaimana protokol pemakaman orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Karena kalau dia virusnya masih hidup walaupun orang sudah meninggal, tetap akan mempunyai risiko menularkan kepada keluarga. Maka sebaiknya kita mematuhilah peraturan, ya, COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah, bagaimana menguburkan almarhum secara COVID-19 protokol. Nah, upaya kita tentu melindungi diri, salah satunya dengan masker, ya. Kalau kita di rumah sakit, tentu kita berhadapan langsung dengan pasien berbeda, ya. Ada yang N96, pakai face shield lagi, kemudian pakai aksesori supaya nggak terlalu sesak. Tetapi untuk masyarakat, cukup dengan katun minimal 2 lapis, sudah cukup.
ya sudah cukup untuk membatasi virus, dan sekarang sudah banyak sekali modifikasi ya, pakai jilbab pun dibikin pakai masker. Dengan sabun virus akan mati. Cucilah tangan tapi ya 20 detik ya. 20 detik kalau bisa. Kalau tidak ada sabun dah, dengan alkohol 70% dia akan mati virus. Nah, bagaimana kami menyelenggarakan kegiatan masjid selama COVID-19 ini di Masjid Al-Arif yang kebetulan saya sebagai ketua. Pada awal-awal dulu udah melonjak tajam kasusnya, kebetulan kecamatan kami termasuk red zone, ya, zona merah. Langsung kita lockdown. Jadi kalau tadi ada 3 jenis, kita 3 jenis saja, lockdown, semi-lockdown, dan new normal sekarang. Waktu lockdown kita stop sama sekali, hanya tinggal azan tok. Tetapi tausiah jalan terus melalui online. Kemudian beberapa minggu kemudian kita mulai longgarkan dengan semi lockdown. Karpet kita buka semua, ya, jendela kita buka, ya, AC dimatikan, pintu dibuka, ya, dengan disiplin COVID. Sajadah bawa sendiri oleh jemaah dan wajib pakai masker, pintu dibuka, dan kita bentuk satgas khusus untuk mengingatkan jemaah kita untuk mematuhi peraturan itu. Kemudian setelah muncul pemerintah menyatakan bahwa sudah new normal, kita melakukan seperti biasa. Semua kita kerjakan, sholat fardu, Jumat, Idul Adha, dan korban kita lakukan. Tapi tetap dengan disiplin COVID-19. Nah, bagaimana dengan pengurus? Kita tetap saja. Rapat-rapat di pengurus COVID-19 kita lakukan secara online. Dan jemaah kita semua tergabung dalam satu grup WA. Nah, keuangan masjid selama COVID-19 tentu infak di kota akan menurun. Namun jemaah kita transfer memenuhi semuanya. Alhamdulillah bisa terpenuhi semua dan tidak ada gangguan keuangan kita. Nah, sekarang saya ingin bercerita dengan BKM. Pengurus kita ini agak berbeda dengan Jogokarian. Saya pernah ke sana dulu ya, tahun berapa ya, 3 tahun yang lalu sama Pak Arion ke sana ya. Kemudian kita tidak ada Dewan Syuro, tetapi kita punya namanya Dewan Pengawas yang punya wewenang untuk bisa mengawasin, untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pengurus, dan juga ada Dewan Penasehat. Nah, kebetulan kita punya ada rumah tahfiz ya, berdiri sejak 2 tahun yang lalu, rumah tahfiz di samping masjid, santrinya 23 orang, semua biaya ditanggung oleh orang tua asuh, dan kita kebetulan ada usaha kedai ayam herbal syariah. Ketika lockdown, ya, ketika meningkatnya kasus, kita pulangkan semua santri kita, tetapi pembelajaran baik tahfiz maupun homeschooling kita lakukan secara online. Nah, ketika semi-lockdown, kembali kita panggil secara bertahap santri kita, tentu dengan terlebih dahulu melakukan isolasi sampai 14 hari. Sampai sekarang sudah kembali semua, tetapi tetap kita isolasi, tidak boleh kontak dengan orang lain. Semua kegiatan belajar, mengajar, dan juga beribadah dilakukan sendiri di rumah tahfiz. Kebetulan kita punya aula, dan olahraga mereka bisa di atap ya, gitu ya. Jadi semua dilakukan. Guru-gurunya pun mengajar tidak boleh masuk, tetap melalui online sampai hari ini. Inilah masjid kita, tidak terlalu besar ya, di Komplek Tasbih ya. Kemudian ini rumah tahfiz kita yang kita kelola sampai sekarang. Nah, ini usaha kita nih, ayam potong syariah yang outletnya di Sungai Mencirim nomor 44E Medan. Ayam potong herbal syariah Al-Arif. Jadi sehat ya, ayamnya sehat dan halal, sertifikat MUI. Dan juga setiap kurban kita ada bisnis juga jual beli sapi untuk sapi kurban. Di samping itu juga ada bakery ya, usaha bakery kita juga. Di komplek kita selalu sosialisasi bagaimana COVID-19 ini harus diperlakukan disiplinnya, dan juga di masjid ya, tetap kita pampangkan spanduk-spanduk. Nah, ketika masuk ke halaman masjid, kita sediakan itu desinfektan. Desinfektan kita ini khusus tidak berbahan kimia, tetapi berbahan biologi. Dia tidak mengganggu kesehatan. Kemudian langsung ke tangki mencuci tangan, dan di tempat duduk itu disediakan sabun. Dan kalau mau pulang, kita sediakan di banyak tempat itu alkohol, dibilas tangan dengan alkohol.
Nah, demikian juga physical distancing kita, ya, kita kasih tanda-tanda seperti papan catur sehingga meminimalkan kontak antar jemaah. Dan kalau jemaah tidak membawa sajadah, kita sediakan tempat di luar di selasar, dan selesai sholat langsung kita cuci dengan sabun. Jadi Idul Adha tetap kita laksanakan seperti biasa dengan disiplin COVID-19. Sehebat-hebatnya wabah tentu suatu saat akan pasti berhenti. Tetapi tentu kita tidak mau lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang menjadi korban. Tetaplah berusaha sebanyak mungkin di rumah, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan hindari keramaian. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.